Pemirsa Intens Investigasi, usai penangkapan Joko Suyoto, ayah penyanyi cilik Farel Prayoga terkait kasus judi online, kini ayah Farel pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Banyuwangi. Lantas seperti apa? Farel mengungkap sebuah fakta bahwa dirinya ternyata sudah lama mengetahui kebiasaan buruk sang ayah, bahkan telah berkali-kali memberi nasihat, namun tak pernah diindahkan. Benarkah? Meski kecewa, Farel justru bersyukur sang ayah akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka. Lalu, mengapa demikian? Benarkah dengan masuknya sang ayah ke penjara adalah bentuk kasih sayang dari Farel untuk sang ayah agar bisa sadar dan bisa benar-benar berhenti dari jerat judi online? Selain itu, lantas seperti apa juga Farel terus berusaha menjaga konsistensi di panggung hiburan sambil tetap menjalani pendidikan formal dengan serius demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik? Dan bagaimana pula Polres Banyuwangi akhirnya mengungkap perkembangan terbaru hasil penyidikan terhadap Joko Suyoto, ayah Farel Prayoga yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui sebelumnya bahwa di tengah kesibukannya meniti karir dan menempuh pendidikan, penyanyi cilik berbakat Farel Prayoga kini harus menghadapi kenyataan pahit. Sang ayah Joko Suyoto baru saja ditangkap oleh jajaran kepolisian Banyuwangi, Jawa Timur atas dugaan keterlibatan dalam kasus judi online. Tak hanya ditangkap, yang lebih mengejutkan, ayah Farel kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Saat ditemui tim Intens Investigasi di Jakarta kemarin, Farel dengan tenang namun penuh kesedihan mengungkap bahwa ia sudah mengetahui perilaku ayahnya sejak lama, bahkan telah berkali-kali memberikan nasihat dan teguran. Namun, Farel mengaku kecewa karena nasihat tersebut tak pernah ditanggapi serius. Ditemani sang manajer, Farel menyebut bahwa efek kecanduan dan rasa penasaran dari judi online membuat sang ayah terus mengulangi kesalahan dan tak ada perubahan hingga akhirnya tertangkap. Ini masih akan dipercepat untuk persidangan kali ya. Masih mungkin 1 atau 2 minggu lagi mungkin. Kita ngikutin prosesnya aja sih. Belum perlimpahan, masih pemberkasan mungkin ya. Kalau awal tahu saya mah udah tahu dari jauh hari ya, udah bisa dibilang lama juga. Untuk kronologi ketangkapnya itu saya pagi hari itu kita dapat laporan, yang nelpon siapa ya? Kakaknya Farel bahwa sudah dilakukan penangkapan. Awalnya dua-dua ya, ibu dan bapaknya, tapi pada saat itu ibunya jadi saksi. Nah, terus bapaknya ditetapkan sebagai tersangka. Sering nggak tahu, cuman aku pernah ngeliat juga, udah pernah negur beberapa kali, berkali-kali juga udah pernah negur. Ya mungkin ngeiyain aja, tapi kayak nggak ada aksinya gitu ya. Sudah tahu juga, sudah sama-sama tahu dan sudah ikut pernah ngomong juga gitu. Cuma mungkin karena judi ini kan efeknya kecanduan ya Mbak ya. Kecanduan, karena walaupun kita sendiri tahu bahwa kita itu nggak akan berhasil di judi, tapi karena itu efek dari kecanduan jadi kayak pengen coba lagi. Penasaran mungkin. Di tengah kesedihan atas ditangkapnya sang ayah karena kasus judi online, Farel tetap menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Pasalnya, Farel justru mengungkap rasa syukurnya atas penangkapan tersebut. Menurut Farel,
Dengan cara seperti ini bisa menjadi titik balik bagi sang ayah untuk berubah dan benar-benar introspeksi diri, sadar dan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Tak berhenti sampai di situ, Farel juga menceritakan bahwa dirinya sudah bertemu langsung 4 mata dengan sang ayah di ruang tahanan. Dalam pertemuan yang penuh haru itu, Farel kembali menyampaikan nasihat dan harapan agar sang ayah bisa keluar dari jerat kebiasaan buruk tersebut. Farel menyebut langkah ini adalah bentuk kasih sayangnya sebagai anak. Walau harus melihat ayahnya berada di balik jeruji besi, namun ia yakin bahwa semua ini demi kebaikan di masa depan. Dengan ditangkapnya ini itu kita malah berterima kasih ya sama kepolisian sudah melakukan tugasnya, sehingga dengan ditangkap seperti ini mungkin beliau bisa berubah kan gitu loh. Bisa berubah, bisa introspeksi diri, bisa merenungi apa yang dilakukan selama ini itu benar apa enggak kan gitu ya gitu. Ya intinya karena kita berbuat salah ya dapat hukuman kan gitu ya gitu loh. Dan kita sendiri gak membenarkan juga ya adalah ya salah tetap salah aja gitu. Udah sempet jenguk, juga udah pernah ngomong, udah pernah negur 4 mata gitu juga udah pernah. Kayak ya semoga ada jera, bisa introspeksi diri. Ya caraku sayang sama bapak ya kayak gini biar masuk dulu gitu. Kita udah jenguk 2 kali kok. Udah 2 kali. Di hari pertama penangkapan ya, Ya. Terus sebelum kita kembali ke sini kita sempatkan jenguk lagi gitu. Ngobrol-ngobrol ya, support juga ya. Selain itu, Farel juga tak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk yang kini tengah ia rasakan. Di balik senyumnya yang biasa tampil di atas panggung, Farel mengaku bahwa penahanan sang ayah atas kasus judi online menyisakan luka yang mendalam. Dengan jujur, Farel mengungkap bahwa ia merasakan kecewa, sedih, sakit hati, namun juga sedikit lega dan bahagia karena masih ada harapan perubahan. Farel pun mengaku sudah menasihati langsung sang ayah saat bertemu di tahanan, dan dengan nada penuh kasih, ia kembali mengingatkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar kaya dari judi online. Baginya, ini bukan bentuk dendam, tapi justru wujud kasih sayang seorang anak yang ingin melihat ayahnya berubah dan punya hidup yang lebih baik. Farel bahkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah bertindak tegas demi menyelamatkan masa depan ayahnya. Ya, tapi intinya kan dari Farel sendiri sebagai tulang punggung ya. Maksudnya kalau dibilang kecewa sih memang dari Farel sendiri sih yang harusnya gitu. Rasanya campur aduk sih ya. Ada kecewanya, ada sakitnya, ada senengnya, ada bahagianya, campur sih ya. Kalau jadi viral ya pasti nggak nyangka, pasti kaget, kagum juga. Ya paling kayak gitu. Ya intinya gitu dah. Maksudnya kalau dibilang, karena kalau saya lihat ya istilahnya hal-hal yang seperti ini itu, kalaupun Farel memendam, kalaupun kita tidak menceritakan, itu akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak. Apapun itu. Jadi apapun fakta-fakta baru tentang Farel segala macam itu saya dan Farel sudah siap. Sampai detik ini kita sudah siap ya Rel ya. Gitu. Sudah di tahap itu, intinya kita berarti bukan baru ya. Sudah kita lewati panjang. Dan saya juga udah tahunya juga lama. Ya semoga cepat sadar ya. Jangan main judul lagi gitu doang paling. Diingetin dong. Ya paling ingetinnya nggak ada orang yang kaya dari judul, gitu paling. Melihat kasus ini, ya intinya kalau dibilang pesan ya buat semua orang ya. Intinya nggak ada yang namanya, dan sampai posisi sekarang saya belum pernah melihat orang kaya dari judi. Judi itu sifatnya kecanduan dan dia sekali menang mungkin bisa 10 kali kalah. Intinya pemainnya pasti kalah, bandarnya yang menang. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah terpaan kabar penahanan sang ayah karena kasus judi online, penyanyi cilik Farel juga mengaku sudah berada di titik pasrah.
Bersama sang manajer, Farel hanya bisa berharap penangkapan ini menjadi titik balik agar sang ayah benar-benar berubah. Sang manajer pun menambahkan bahwa pendampingan psikologis langsung diberikan kepada Farel demi menjaga mental dan emosinya tetap stabil di tengah situasi sulit ini. Bantuan dari psikolog profesional pun terus dilakukan agar Farel tidak terbebani secara berlebihan dan tetap bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Di balik ketenangannya, Farel menyimpan luka dan harapan. Harapan bahwa ayah yang ia cintai bisa lepas dari jerat candu judi online dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini adalah teguran yang cocok, mungkin juga bisa dikatakan begitu ya, Rel ya. Itu. Makanya kita bilang berterima kasih sama polisi yang sudah melaksanakan tugasnya. Karena kita udah di tahap nggak tahu harus ngomong apa ya, Rel ya. Kita jalani aja sih. Ya kita manusia biasa ya gitu. Istilahnya ada titik-titik yang dimana kita udah nggak tahu harus ngomong apa, udah di titik pasrah gitu loh. Itu. Ketika kita udah pasrah bukan berarti kita udah nggak peduli. Ya mungkin itu udah jalan terbaik, itu aja, kita ambil hikmahnya aja. Itu saya sama Farel ya begitu aja. Jadi nggak sampai kami harus terganggu dengan aktivitas Farel manggung. Farel harus berkarya, Farel harus sekolah, ujian, gitu. Jadi ya kita jalani aja gitu. Kalau mental sih enggak sih, cuma keganggu ya waktu ya. Secara waktu ya kita yang harusnya melakukan planning A ya kita harus ngerubah. Tunda dulu. Ya harus ngerubah gitu. Kemarin kita pulang juga kita mau berkarya kan, ya intinya sebelum berkarya ternyata kita harus ke Polres dulu gitu aja. Tapi untuk mental Farel aman karena dia kemarin sudah dapat dari penanganan dari psikolog. Dia sudah dilakukan asesmen dan hasilnya bagaimana psikologisnya Farel sudah disampaikan ke saya. Gitu. Ya tapi dia positif ya orangnya, kayak akhir-akhir ini dia suka jogging, ketika dia ada waktu kosong dia bermain musik, main gitar. Jadi karena dia mengisi waktunya itu sehingga dia nggak melamun atau berpikir aneh-aneh. Dia anaknya ceria kok. Dan di tengah ujian berat yang menimpa keluarganya, lantas seperti apa juga Farel terus berusaha menjaga konsistensi di panggung hiburan sambil tetap menjalani pendidikan formal dengan serius demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di tengah duka yang tengah menyelimuti hatinya, Farel Prayoga berusaha tegar. Pasalnya, meski sang ayah kini harus menjalani proses hukum akibat dugaan kasus judi online, Farel tetap memilih untuk melangkah ke depan dan tidak larut dalam kesedihan. Dengan penuh tekad, penyanyi cilik berbakat ini mengaku bahwa dirinya harus tetap berbahagia, tetap semangat, dan terus fokus mengejar masa depan yang telah ia rintis sejak usia dini. Sebagai bukti keseriusannya, Farel pun memutuskan untuk pindah sekolah dari Banyuwangi ke Jakarta. Langkah ini ia ambil agar bisa lebih leluasa menyeimbangkan pendidikan dan karirnya di dunia musik yang kini semakin menanjak. Ya intinya gini aja, kita ambil hikmahnya aja ya Mbak ya. Kita ambil hikmahnya aja, yang penting Farel juga dia bahagia juga, makanya dia juga harus memikirkan masa depannya dia. Dengan dia dipindahkan sekolah di sini, ya mungkin dari kepala sekolahnya juga sudah bekerja sama istilahnya untuk membuat dia menjadi lebih baik ya istilahnya. Kalau di sini nanti karir dan pendidikannya mungkin bisa berjalan seiring. Karir jalan, pendidikan jalan. Sehingga kalau dia menetap di sini, saya bisa menjadwalkan apa-apa yang diperlukan Farel. Contohnya Farel ini masih perlu belajar ngaji, juga masih perlu selain. Terus dia belajar alat musik, latihan vokal, segala macam. Intinya dia harus mengembangkan bakat-bakatnya, dia cukup berbakat kan gitu loh. Kelas 9. Jadi mengoptimalkan, bukan berarti ketika dia sekolah di Banyuwangi nggak optimal, tapi karena ketika dia pulang ke sekolah di Banyuwangi itu kan kegiatan dia kan banyak di Jakarta, sehingga dia banyak daring gitu loh. Nah, kalau nanti dia udah pindah ke sini, otomatis
dia lebih sering bertatap muka dan bertemu teman-teman di sekolahnya gitu. Sekolahnya dekat rumah juga, nggak jauh. Di tengah ujian yang menimpa keluarga Farel Prayoga, sang manajer pun kembali mengungkapkan harapannya. Ia berharap agar masalah hukum yang menjerat ayah Farel tidak mengganggu karier maupun pendidikan Farel. Sang manajer juga menegaskan bahwa selama ini sistem keuangan Farel dijalankan secara transparan, di mana setiap honor dari hasil menyanyi dan manggung langsung ditransfer ke rekening pribadi Farel yang diketahui oleh orang tuanya. Bahkan secara materi, pendapatan Farel selama di dunia hiburan sudah tergolong fantastis. Karena itu, sang manajer berharap agar Farel bisa mengelola dan memanfaatkan penghasilannya dengan bijak demi masa depan yang lebih baik. Nggak tahu ya, nggak tahu detailnya gimana, tapi juga bisa berkemungkinan karena kan aku juga kerja ngasih uang orang tua kan. Jadi ya nggak tahu juga uangnya dipergunakan buat apa aja. Bisa jadi ada yang dijudolin kan, nggak tahu juga. Gini, kalau misalnya hasil dari job itu, setiap job itu saya langsung selesaikan. Katakanlah job off air. Job off air itu kan langsung dibayar cash ya. Nah, setelah turun dari panggung, dia udah mendapatkan hak dia. Jadi saya mentransferkan hak dia sepengetahuan orang tuanya, karena kan dia di bawah umur. Walaupun dia udah paham dengan uang, tapi saya tetap berhak untuk melaporkan ke ini jumlahnya ya gitu loh. Jadi dia sebelum manggung itu dia udah tahu haknya dia. Misalnya Rel, kita dapat kerjaan ini oke nggak? Oke gas. Jadi gitu. Sebelum dia manggung dia udah tahu nominalnya gitu loh. Saya terlalu terbuka transparan sama dia. Renovasi rumah orang tua, ada beli rumah juga. Ya tapi ya itu tadi yang maksudnya kan. Sebenarnya kan nilainya fantastis ya sebenarnya ya untuk seorang Farel Prayoga. Ya mungkin bisa dikatakan harusnya bisa dapat lebih ya mungkin gitu. Ya tapi nggak tahu ya ke depannya mungkin dia bisa menyimpan uangnya lagi ke depannya. Kita berharap, harapan saya seperti itu. Dia lebih bisa menata diri dengan kejadian kayak gini, dia ya lebih bersiap lagi ke depannya gitu loh. Untuk masa depan dia sendiri. Di tengah perhatian publik yang tertuju pada kasus ini, lantas seperti apa Polres Banyuwangi akhirnya mengungkap perkembangan terbaru hasil penyidikan terhadap ayah Farel Prayoga yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, pihak Polres Banyuwangi akhirnya mengungkap perkembangan terbaru dari kasus yang menjerat Joko Suyoto, ayah Farel Prayoga. Kini, Joko Suyoto resmi ditahan di rutan Polresta Banyuwangi. Sementara itu, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan tinggal menunggu jadwal persidangan dalam waktu dekat ini. Jadi pada saat ditangkap, untuk yang bersangkutan JS ini, barang buktinya 1 unit handphone yang memang dipergunakan yang bersangkutan untuk bermain judi online. Di dalam HP tersebut ada 4 aplikasi judi dan 2 website akun judi online. Dan menurut hasil pendalaman berkaitan dengan yang bersangkutan melakukan aktivitas bermain judi online ini dari November 2024 sampai dengan terakhir ditangkap di tanggal 10 Juni tahun 2025. Saat ini proses penyidikan dan berkas perkara saat ini sudah kami limpahkan ke Kejaksaan atau tahap 1. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.